Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dan kita mau puji Tuhan, kita katakan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Najar kaum perempuan, Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat dirinya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikuti dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan ia mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda dan seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya pada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau yang dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakan berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahannya istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu nazar.
Sekali lagi tema bagi kita semua yaitu pada hari ini yaitu Najar. Sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan berbicara tentang Najar. Najar adalah sebuah janji, sebuah perkataan yang diucapkan dan itu harus ditepati. Sebuah janji yang sudah diucapkan itu adalah Najar. Jadi tema hari ini yaitu Najar, tentang janji atau ucapan yang sudah kita keluarkan dari mulut kita, dan itu harus ditepati sesuai dengan yang kita perkatakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat tadi di Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 berbicara tentang bagaimana Najar seorang kaum perempuan, di mana yaitu seorang anak perempuan dengan ayahnya, dan kemudian seorang istri dengan suaminya. Jadi ada dua jenis, seorang ayah dengan anak perempuannya, dan kemudian seorang istri dengan suaminya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini ada dua versi. Yang pertama itu ketika seorang anak perempuan bernajar dan kemudian dia mengungkapkan najar ini kepada ayahnya, kemudian ayahnya ini tidak merespon apa-apa tentang yang dinajarkannya dia atau yang diucapkan dia, maka dikatakan segala najar yang disampaikan atau janji atau perkataan yang diucapkan oleh anaknya perempuan tetap harus berlaku dan tetap harus ditepati sesuai dengan apa yang sudah diucapkannya. Nah, jikalau najar itu tidak ditepati, maka akan menaung kesalahannya sendiri, akan ada akibatnya. Dan yang kemudian ketika anak gadisnya atau anak perempuannya bernajar, kemudian ayahnya meresponi atau tidak mensetujui, maka najar itu tidak berlaku. Itu versi yang pertama. Kemudian bagi suami istri, ketika istri bernajar dan suami tidak mengucapkan apapun tentang najarnya dan tidak berkata apa-apa, maka najarnya itu tetap berlaku dan dia harus menepati apa yang sudah diucapkannya. Dan kemudian ketika istrinya bernajar tapi kemudian suaminya mungkin mengkomplainnya atau bagaimana berkata tentang najarnya ini, maka najarnya ini bisa dibatalkan, bisa tidak ditepati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang najar atau janji yang kita ucapkan dari mulut kita, terkadang kita juga sebagai manusia atau jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah, terkadang kita ada mengucapkan janji kepada seseorang, hari ini kita yuk pergi jalan jam 7 ya. Tiba-tiba kita membatalkannya, pasti ada rasa kecewa. Tiba-tiba kita tidak menepati janjinya, pasti ada rasa kecewa. Demikian juga firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita harus bisa menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Kita jangan sembarangan untuk mengucapkan janji, jangan sembarangan untuk berkata-kata tentang janji. Iya, saya mau berjanji, mau yang ini, mau yang ini, mau begini, mau begitu. Namun padahal kenyataannya kita tidak mendapati semua yang kita ucapkan. Kita hanya gampang untuk mengatakannya, tetapi untuk melakukannya tidak. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, najar, janji harus ditepati jikalau kita sudah benar-benar berjanji kepada mereka. Namun ketika mungkin seseorang, ya udah tidak usah, kalau tidak jadi pun tidak masalah, no problem, tidak masalah. Namun ketika dia sudah berharap datang, berharap diberi kado atau berharap kita menepatinya, namun kita tidak menepatinya, pasti ada rasa kecewa. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sama halnya dengan najar seorang kaum perempuan, ini juga menjadi pelajaran bagi kita.
Kita harus bisa menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita, sehingga kita tidak segampang mengucapkannya. Tidak segampang itu untuk mengucapkan setiap janji-janji. Iya, janji mau seperti ini, ya janji mau belikan ini, janji, tapi kita tidak menepatinya. Namun kita belajar apa yang najar yang sudah kita ucapkan atau janji yang sudah kita keluarkan. Mari kita tepatin. Oleh karena itu, supaya najar kita tepatin, maka berhati-hatilah untuk mengucapkan sebuah janji, sebuah kata-kata, supaya tidak menyakiti hati orang, secara khusus yang menyakiti hati Tuhan. Kita juga mungkin berjanji kepada Tuhan mau beribadah, mau setia, tapi tiba-tiba kita tidak melakukannya. Saya percaya Tuhan akan sedih. Apalagi kita manusia. Pasti kita rasa kecewa, kita tidak bicarakan dia lagi, tidak ngomong lagi sama dia, atau mungkin memblokir nomornya. Kita rasa kecewa, saya tidak mau lagi percaya dengan dia. Mungkin kita bisa katakan demikian. Namun saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin manusia akan mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Janjinya akan selalu nyata, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita jaga perkataan kita, najar yang sudah kita ucapkan, mari kita lakukan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa mengajarkan kami, supaya kami boleh senantiasa setiap najar yang kami ucapkan, kami boleh senantiasa melakukannya, dan kami senantiasa boleh menjadi anak Tuhan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati pribadi kami, berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti